Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Lord Atar. Semangat terus bro, tambah seru ceritanya. Siap, terima kasih banyak ya Bang Lord Atar. Semoga abang juga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk mari kita langsung ke videonya. Di daerah rahasia bunga hitam, istana yang menjulang tinggi dikelilingi oleh api muncul entah dari mana. Dan saat itu juga, istana itu menjadi inti dari seluruh neraka es, mengerahkan kekuatan yang agresif dan dahsyat. Master Serigala Langit, apa gunanya menakut-nakuti mereka? Jejak cahaya ungu dan kemudian cahaya hijau terbang ke istana terapung. Serigala langit yang gelap berjalan dengan langkah lambat. Ruang dan waktu di sekitarnya sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bahkan kesatria hijau dan kesatria ungu harus memujanya. Dia adalah makhluk terhebat dari klan Serigala Langit, yaitu penguasa Serigala Langit. Ada serigala langit yang ditahan di neraka es. Suaranya bergemuruh, menggetarkan seluruh wilayah. Cepat, keluarkan dia. Kesatria ungu dan kesatria hijau saling berpandangan. Ada banyak sekali makhluk ras iblis, dan mereka tidak menyangka bahwa Master Serigala Langit akan muncul hanya untuk seorang makhluk undying. Tunggu sebentar, Tuan Serigala Langit, kata sang kesatria hijau sambil melambaikan tangannya. Sebuah es berbentuk silinder muncul di telapak tangannya. Pikiran sang kesatria hijau memasuki neraka es dan terkunci pada Kaisar Serigala Langit. Dia menendangnya keluar dengan mudah. Serigala Langit putih berguling-guling di antara bintang-bintang. Setelah melihat sekeliling, kegembiraan memenuhi matanya ketika dia melihat sosok serigala lain. Pemimpin, si Boa merendahkan diri dengan penuh kegembiraan. Kesatria ungu, seberapa kuatkah serigala langit ini? Serigala langit hitam memandang kesatria ungu dari jauh. Meskipun kesatria ungu dan Master Serigala Langit menyimpan dendam satu sama lain, kesatria itu harus menahan rasa permusuhannya. Tuan Serigala Langit, kata kesatria ungu, yang ini sangat berbakat dan termasuk dalam 5 besar di neraka es. Jika dilengkapi dengan beberapa harta karun yang sesuai, ia akan menyaingi kaisar tak terkalahkan lainnya. Lalu, mengapa kamu menahannya? Padahal kamu tahu potensinya. Master Serigala Langit terus menggerutu. Neraka esku yang menahannya, kata kesatria hijau. Dia jelas-jelas kesal. Suatu kekuatan tak kasat mata menyerang sang kesatria hijau yang tubuhnya terpental dan retak. Setelah itu, potongan-potongannya pun tersusun kembali. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Suaranya penuh dengan amarah. Rasa dingin terpancar dari matanya yang membuat sang kesatria ungu ketakutan. Kesatria hijau itu terbang kembali ke arah kesatria ungu. Ia dipenuhi kejengkelan, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah menahannya. Kesatria ungu itu tersenyum dan berkata, Tuan Serigala Langit, aku sudah membiarkan orang-orangmu pergi. Jika kamu ingin menyusulku, kamu bisa ikut denganku, dan aku bisa mengundang beberapa teman. Master Serigala Langit melirik ke arah kesatria ungu dan menatap ke arah si Boa. Si Boa berkata, Pemimpin, ada manusia di neraka es, dan dia memiliki token dewa binatang. Master Serigala Langit menatap ke arah kesatria ungu. Biarkan manusia itu keluar, dan aku akan membawanya bersamaku. Kesatria ungu dan kesatria hijau saling bertatapan, dan menyadari bahwa mereka dalam masalah. Kesatria ungu menggelengkan kepalanya. Tidak ada manusia. Jangan berani-beraninya kamu bilang tidak ada. Suara itu menggelegar, menggetarkan sekelilingnya.
Kedua kesatria itu tidak punya nyali untuk menyerahkan manusia itu. Mereka telah menghubungi Shou Sanke dan memastikan bahwa manusia itu adalah murid yang sangat dia hargai. Semua orang tahu betapa hebatnya Shou Sanke. Bahkan Master Serigala Langit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Mereka mungkin bisa bertahan hidup jika mereka berbuat salah kepada Master Serigala Langit. Namun bahkan sekolah dewa leluhur tidak dapat melindungi mereka jika mereka berbuat salah kepada Shou Sanke. Menarik, kata Master Serigala Langit. Siapa manusia itu? Dia tidak terdengar seperti orang biasa. Apakah makhluk tertinggi dari ras manusia membuat perjanjian dengan kalian berdua sehingga kalian berdua lebih suka menentangku? Berikan aku manusia itu. Kesatria ungu berkata dengan geram. Apakah kamu akan melawan kami karena seorang manusia? Aku sarankan kamu mundur, kata kesatria hijau. Mereka sudah diam-diam memberitahu Shou Sanke. Namun Shou Sanke hanya menjawab, berikan dia manusia itu, tapi jangan beritahu dia hubunganku dengan manusia itu. Kesatria ungu dan kesatria hijau saling berpandangan. Mereka merenungkan mengapa Shou Sanke menyuruh mereka untuk minggir dan tidak mengungkapkan hubungan mereka. Baiklah, kesatria ungu itu mengangguk. Kita akan membiarkannya keluar. Jauh di dalam salju neraka es timur, Lo Feng tiba-tiba merasakan seluruh kekuatan penyegelan meremasnya. Ruang retak di bagian depan. Dia terjepit keluar bahkan tanpa melakukan perlawanan. Pasti itu guruku, pikir Lo Feng. Namun ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kesatria ungu dan kesatria hijau berdiri di kejauhan. Dan di sisi lain, istana raksasa yang dikelilingi api melayang. Kekuatan yang terpancar darinya sangat besar dan melampaui istana penelan langit yang pernah dilihat oleh Lo Feng. Manusia, kata si Boa sambil menatap Lo Feng dengan puas. Token itu hanya kamu simpan sementara, dan sekarang token dan nyawamu akan hilang. Master Serigala Langit menatap Lo Feng. Kamu tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Sayangnya, kamu sekarat hari ini dan tidak akan dibangkitkan. Tiba-tiba, segala bentuk suara terdengar dan menyebar ke semua makhluk yang ditahan di neraka es. Lo Feng dan si Boa juga mendengarnya. Di antara gugusan bintang neraka es, sungai langit yang kabur sepanjang beberapa tahun cahaya muncul dan menutupi seluruh gugusan bintang. Sungai itu tampak sangat panjang, seolah-olah membuka pintu masuk ke alam semesta lain. Di sungai itu mengapung berbagai macam harta karun, yang masing-masing kekuatannya merasuki angkasa. Ini sungai 1000 harta karun, teriak sang kesatria ungu dengan bingung. Master Serigala Langit kebingungan, ia meraung, berdiri di depan istana dengan kaki-kakinya. Pemimpin kota kekacauan primal, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Karena kamu ada di sini. Para makhluk Undying yang lemah, bersama dengan Lo Feng dan si Boa, tercengang setelah melihat ini. Sungai 1000 harta karun itu hanyalah pantulan sungai yang memberikan bayangan pada bintang-bintang. Itulah sebabnya sungai itu tampak kabur. Ini pertama kalinya aku melihat sungai 1000 harta karun. Kesatria hijau itu mendesah, sungguh kuat dan tak terhentikan. Menurut legenda, sungai 1000 harta karun terdiri dari 1000 harta karun yang tak ternilai. Dan jika dibongkar, akan menjadi 1000 harta karun yang tak ternilai. Pemimpin kota kekacauan primal, salah satu tubuhnya berada di alam semesta primal, dan yang lainnya di alam semesta asli, mengambil alih perusahaan alam semesta virtual, dan tubuh asli terkuat dimaksudkan untuk menghabisi musuh. Betapa hebatnya guruku, gumam Lo Feng, dan ini hanya salah satu tubuhnya. Pemimpin kota dapat memusnahkan apapun dalam jarak beberapa tahun cahaya persegi hanya dengan menjentikan jarinya. Seekor raksasa setinggi 10.000 km berjalan di atas ombak sungai ke arahnya sambil membawa tongkat batu besar. Tuan Serigala Langit, kata sosok itu, sungguh keterlaluan bagimu untuk menghabisi murid manusiaku. Lo Feng sangat gembira.
Ini adalah pertama kalinya ia melihat tubuh gurunya yang lain. Tubuhnya setinggi 6.000 mil dan berwarna putih keperakan. Ada 1.000 antena di kepalanya dan matanya tampak tenang. Ia berjalan di atas ombak tanpa alas kaki dan memegang tongkat besar. Apakah ini kehidupan yang istimewa? Lo Feng tahu bahwa itu adalah kehidupan yang istimewa karena tidak ada klan dalam ras manusia yang tampak seperti ini. Terlebih lagi, tingginya 6.000 mil. Jika awalnya tidak setinggi ini, memperbesar ukurannya hanya akan membuatnya lebih lemah. Si Boa tercengang dan terpaksa mengakui bahwa pemimpin kota kekacauan primal memang lebih kuat daripada pemimpin klannya. Pemimpin kota, kamu begitu menghargai manusia ini hingga kamu datang ke sini sendirian, kata Master Serigala Langit. Bukankah kamu juga datang untuk si kecil ini? Tanya pemimpin kota sambil menatap serigala langit putih mungil itu. Aku tidak datang ke sini dengan suatu tujuan. Master Serigala Langit tiba-tiba menatap Lo Feng. Di sisi lain, kamu telah memberikan manusia ini harta yang tak ternilai. Si Boa tercengang dan menatap Lo Feng. Kesatria ungu dan kesatria hijau juga kaget. Ini adalah informasi baru bagi mereka. Coba aku periksa, kata Master Serigala Langit dengan suara serak. Kaisar Sungai Pedang, menarik. Aku tidak percaya seorang penguasa sektor mampu menyamar sebagai makhluk undying dengan harta tak ternilai dan mendapatkan reputasi seperti itu. Murid yang kamu miliki ini tidak seperti kedi yang meninggal. Mari kita lihat harta tak ternilai apa yang dimilikinya. Menurut informasi, Kaisar Sungai Pedang sangat cepat. Jadi aku berasumsi sayap itu adalah harta tak ternilai miliknya. Apakah aku benar, wahai pemimpin kota kekacauan primal? Dia bisa lolos dari Kaisar Mata Perak hanya sebagai penguasa sektor. Si Boa bingung. Pasti harta tak ternilai yang membuatnya begitu kuat. Benar-benar mengesankan, kata sang kesatria ungu. Dia bisa sekuat ini hanya sebagai penguasa sektor dan mendapatkan ketenaran seperti itu, kata kesatria hijau. Tidak heran, Shou Sanke sangat menghargainya. Pemimpin kota kekacauan primal berkata, harta karun biasa yang tak ternilai harganya, tidak ada apa-apanya. Dan tentu saja aku akan memberikannya kepada junior dari rasku yang memiliki potensi besar. Beginilah cara makhluk tertinggi diciptakan. Semua orang tahu kalian manusia makmur karena alam semesta virtual. Master Serigala Langit meraung. Dan bukan urusanmu untuk memberitahuku cara melatih keturunanku. Aku sudah selesai berbicara denganmu sekarang. Dia membawa si Boa ke dalam istana. Pemimpin kota kekacauan primal tertawa terbahak-bahak. Dia juga merasuki sungai 1000 harta karun dan membuat istana Serigala Langit bergetar. Master Serigala Langit menggeram dan terbang menjauh, memasuki alam semesta yang gelap setelah mencapai kecepatan cahaya. Serigala Langit ini masih sangat ceroboh. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya dan menatap kedua kesatria itu. Terima kasih telah merawat muridku selama 2000 tahun terakhir, katanya. Kemudian dia menghilang bersama Lo Feng. Kesatria hijau sedikit linglung. Ku dengar pemimpin kota suka berperang, tapi sekarang dia berterima kasih pada kita. Mengapa dia begitu baik? Kesatria ungu mencibir. Kamu berkata begitu karena kamu belum pernah melihat bagaimana pemimpin kota kekacauan primal membantai musuh sebelumnya. Di dalam wilayah rahasia utama, setelah 1 kali pemindahan ke negara dewa dan 1 juta tahun cahaya teleportasi, pemimpin kota tiba di salah satu dari banyak wilayah rahasia ras manusia. Lo Feng menatap bintang-bintang dan tidak dapat melihat ujung sungai. Sungai 1000 harta karun dapat berubah menjadi apa saja, dan sungai ini adalah bentuk aslinya. Pemimpin kota menunjukkannya. Lo Feng, alasan mengapa aku bisa mengintimidasi Master Serigala Langit karena sungai ini dan harta karun yang tak ternilai seperti ini adalah landasan ras kita. Kamu adalah orang yang beruntung. Mungkin kamu bisa mendapatkan harta karun yang tak ternilai seperti ini di masa depan.
Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Lo Feng. Pemimpin kota menyusut dari ukuran raksasa menjadi seukuran Lo Feng. Lo Feng, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tapi pilihan ada di tanganmu. Silahkan guru, jawab Lo Feng. Di samping sungai dan istana mereka mulai berbicara. Kaisar Truyan juga gurumu, dan itulah sebabnya aku perlu memberitahumu lebih banyak tentangnya. Sebenarnya, Truyan juga berlatih di jalur Dewa Binatang. Lo Feng tercengang. Ada beberapa orang kuat di jalur itu, tetapi mereka semua merahasiakannya. Jelas pemimpin kota. Orang-orang paling berbakat di generasimu, seperti kamu dan Kaisar Seven Blade, semuanya mengikuti jalur Dewa Binatang. Namun, Dewa Binatang milik sekolah dewa leluhur yang keberadaannya merupakan rahasia utama di alam semesta. Dan dengan demikian, orang-orang yang mengikuti jalur Dewa Binatang semuanya merahasiakannya. Begitu juga dengan kamu. Aku menceritakan ini kepadamu karena gurumu Truyan mengikuti cabang tanah dan ruang. Kamu orang yang cerdas dan kamu pasti sudah bisa menebak apa maksudku. Kaisar Seven Blade pernah mendapatkan token dari ras kita sebelumnya. Mengingat potensimu, kamu juga akan mendapatkannya saat kamu resmi menjadi makhluk undying. Sebaliknya, gurumu Truyan tidak berbakat sepertimu. Dia hanya menjadi kaisar yang tak terkalahkan dengan berlatih dalam waktu yang sangat lama dan mendapatkan instruksi dari orang-orang kuat lainnya dalam ras manusia. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan token dari ras. Dia mengajukan sebelumnya, tetapi ras tidak pernah memberinya persetujuan apapun. Dan dengan demikian, dia hanya bisa mendapatkan token itu sendiri. Namun, token adalah salah satu sumber daya paling langka di alam semesta, dan seseorang hanya dapat menemukannya dengan keberuntungan. Sumber daya dalam ras kita adalah milik semua manusia. Meskipun ada banyak harta karun itu harus diberikan kepada orang yang paling berbakat, dan itu harus tunduk pada kebijakan semua senior. Tetapi sekarang ada cara untuk membantu gurumu. Aku yakin kamu sudah mengerti apa yang kumaksud. Kamu bisa memberikan token itu langsung kepada gurumu Truyan. Truyan akan pergi ke tanah warisan sekarang. Dan ini adalah kesempatan besar baginya, karena ia mungkin akan menjadi seorang kesatria. Ia mungkin juga gagal karena ia jauh kurang berbakat daripada kamu atau Kaisar Seven Blade. Kalian berdua hampir menjadi saingannya dengan waktu pelatihan yang begitu singkat. Aku bersedia memberikannya kepada guruku, jawab Lo Feng tanpa ragu sedikit pun. Apakah kamu sudah memutuskan tidak menyesal pemimpin kota menatap Lo Feng? Tidak, aku tidak akan menyesalinya, kata Lo Feng sambil mengangguk tegas. Bagus, pemimpin kota mengangguk. Sekarang, kamu akan memberikan token itu kepada gurumu. Namun, kamu tidak harus menunggu hingga menjadi makhluk undying untuk pergi ke tanah warisan. Aku akan mengajukan permohonan untukmu. Biasanya, kamu akan diberikan satu setelah memasuki level makhluk undying. Tetapi aku yakin, Master Serigala Langit akan mengumumkan berita tentang Kaisar Sungai Pedang ke publik. Lo Feng tercengang. Pemimpin kota berkata lagi, identitasmu sebagai Kaisar Sungai Pedang hanya diketahui oleh sedikit orang, tetapi itu akan segera berubah. Aku akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan token warisan untukmu. Karena kamu sudah sekuat Kaisar Seven Blade, kamu sudah memenuhi syarat untuk memasuki tanah warisan. Terima kasih guru, kata Lo Feng. Ia sangat menghargai bantuan tersebut. Semakin kuat dan terkenal dirimu, semakin mudah bagiku untuk mengajukan permohonan sumber daya, kata pemimpin kota sambil tersenyum. Dia puas melihat Lo Feng, meskipun dia sudah mengetahui kepribadian Lo Feng melalui pengalaman. Dia gembira ketika melihat kesediaan Lo Feng untuk memberikan token kepada Truyan tanpa keraguan. Rupanya, Lo Feng tahu cara menunjukkan rasa terima kasih. Kaisar Sungai Pedang hanya seorang penguasa sektor. Berita itu bagikan guntur dan mengejutkan semua makhluk kuat. Berita itu menyebar seperti api, dan banyak orang kuat dari ras manusia mengetahuinya dalam sehari.
Di alam semesta yang tak terbatas dan ratusan juta ras, sebagian besar makhluk telah mendengar berita tentang Kaisar Sungai Pedang. Mereka juga tahu bahwa Kaisar Sungai Pedang dari ras manusia, tetapi mereka tidak yakin siapa dia sebenarnya. Banyak orang mengira itu adalah Lo Feng karena berdasarkan semua yang mereka ketahui, hanya Lo Feng yang memiliki potensi seperti itu. Di dalam kota kekacauan primal, 3 utusan ungu berjalan dan tiba di rumah Truyan. Setelah beberapa saat, Truyan keluar dan menyapa mereka sendiri. Dia juga bingung, mengapa 3 utusan ungu ada di sini? 1 utusan hitam sudah cukup biasanya. Apa gunanya mengirim 3 utusan ungu ke sini? Selamat, Truyan. Utusan tertinggi itu tertawa. 2 kesatria ungu lainnya ikut tertawa. Mengapa kalian mengucapkan selamat padaku, kata Truyan. Ini berita yang sangat bagus. Utusan jangkung itu tersenyum lebar dan mengeluarkan sebuah kotak logam. Apa yang begitu misterius? Truyan mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya terdapat lempengan batu heksagonal yang dipahat dengan dewa binatang buas yang mengaum. Truyan tercengang dan tangannya mulai gemetar. Ia mengambil lempengan batu itu. Ini adalah token warisan dewa binatang. Aku selalu menginginkannya. Tubuh Truyan gemetar. Sekarang aku akhirnya mendapatkan kesempatan. Dia tidak akan bisa mencapai terobosan terakhir jika dia tidak mendapatkan token tersebut. Memang hanya 1 langkah, tetapi itu seperti jurang yang memisahkan kaisar yang tak terhitung jumlahnya dari para kesatria. Terima kasih, pemimpin kota kekacauan primal. Truyan berlutut dengan gembira. Terima kasih para senior. Aku akan berusaha keras untuk menjadi seorang kesatria dan memenuhi harapan. Tolong bangun. Utusan jangkung itu membantu Truyan berdiri. Itu bukan dari ras, itu dari muridmu Lo Feng. Truyan langsung menjadi sangat tercengang. Ya, muridmu Lo Feng. Utusan jangkung itu melanjutkan. Pemimpin kota meminta kami untuk datang langsung ke sini dan memberikan ini kepadamu. Sedangkan Lo Feng, dia masih bersama pemimpin kota di wilayah rahasia. Bagaimana dia bisa mendapatkan token itu? Truyan tiba-tiba memiliki perasaan yang rumit. Muridku juga mengikuti jalan dewa binatang, dan dia pasti bisa menukar token ini dengan yang lain. Mengapa dia memberikan ini kepadaku? Truyan, kamu memiliki murid yang hebat. Kami tidak akan tinggal lama karena kami harus kembali dan melapor, kata utusan bertubuh tinggi itu. Ketika utusan itu pergi, Truyan merasa gembira sekaligus cemas. Meskipun dia sudah lama menginginkan token itu, dia merasa itu terlalu berlebihan. Truyan terhubung ke alam semesta virtual dan mengirim 10 email kepada Lo Feng sebelum datang ke istana Lo Feng di Gunung Yuxiang. Truyan meraih Lo Feng dan memasuki aula. Truyan tidak sabar untuk berteriak. Dari mana kamu mendapatkan token itu? Kamu sendiri mengikuti jalan dewa binatang. Bagaimana kamu bisa menyerahkannya begitu saja padaku? Tenang saja guru, kata Lo Feng. Aku sendiri yang mendapatkannya, bukan dari ras. Guru, gunakan saja sekarang. Tidak sulit bagiku untuk mendapatkan token dari ras kita. Kamu pasti akan dinilai oleh ras kita berdasarkan potensimu, dan kamu lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan token itu. Bahkan Kaisar Seven Blade yang kurang berbakat darimu bisa mendapatkannya. Truyan menganggukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Namun, kamu harus menjadi makhluk andaing untuk mendapatkan token itu, dan itu akan memakan waktu lama. Jangan khawatir soal itu guru. Lo Feng tersenyum. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah Kaisar Sungai Pedang? Aku sudah cukup kuat untuk mendapatkannya. Dan pemimpin kota akan mengajukan lamaran untukku. Ia mengatakan kepadaku bahwa itu akan berhasil mengingat kehadirannya dan kejeniusanku. Jauh di dalam wilayah rahasia, sungai 1000 harta karun mengelilingi bintang-bintang. Lo Feng sedang duduk di atas salah satu istana. Lo Feng, ini adalah tanggal saat kita akan tahu apakah kamu bisa mendapatkan token atau tidak. Jika gagal, kamu harus menunggu sampai kamu menjadi makhluk undying. Aku harap itu bisa berhasil.
Waktu berlalu, Lo Feng mulai gelisah karena menunggu. Namun ia tahu bahwa para senior dari kelima kekuatan umat manusia sedang berunding keputusan tersebut. Setelah beberapa lama, Lo Feng mendengar suara damai. "Pertemuan sudah selesai," kata pemimpin kota. "Dari raut wajahmu, aku tahu betapa khawatirnya dirimu. Tenang saja karena ini kabar baik. Lamaranmu disetujui dan identitasmu sebagai Kaisar Sungai Pedang menggembirakan para Universe Master ras kita. Mereka semua sangat menghargai dirimu, jadi aku tidak perlu berusaha terlalu keras." Lo Feng sangat gembira. Dia tidak percaya apa yang dikatakan pemimpin kota dan yakin gurunya telah melakukan banyak hal. "Terima kasih guru," kata Lo Feng. "Aku tidak akan mengecewakanmu dan para Universe Master lainnya." "Jangan mengecewakan umat manusia," pemimpin kota tertawa terbahak-bahak. "Token itu akan dikirimkan kepadamu dalam 2 hari, dan aku sudah memberitahu Truyan untuk datang ke wilayah rahasia untuk bertemu denganmu. Kalian akan pergi ke tanah warisan bersama-sama." Oke guys, sampai sini dulu. Jadi, apakah nanti Lo Feng bakal meningkat kekuatan dan Truyan menjadi kesatria di tanah warisan? Kita tunggu saja. Bakal memasuki arc di mana sekolah dewa leluhur atau tanah warisan. Oke.